merasa ada yang gak wajar antara suami saya dan pengasuh Rafa. Kalau di kantor, saya sering merasa khawatir. Karena itu saya memutuskan untuk memasang kamera pengintai. CCTV? Iya benar Mbak. Dan apakah kamu menemukan sesuatu di rekaman CCTV itu? Kok posisi kameranya berubah? Jadi benar, kamu sengaja naruh kamera pengintai di rumah ini. Itu buat ngawasin Sofi. Selama kita nggak di rumah, bisa aja dia melakukan sesuatu yang salah. Kamu gak usah banyak alasan, Sarah. Kamu curiga kan sama aku? Menuduh aku selingkuh? Mas, kalau kamu nggak selingkuh, kenapa kamu harus marah? Kenapa kamu tampar aku, Mas? Kamu benar-benar keterlaluan. Aku ini suami kamu. Bisa-bisanya kamu tuduh aku selingkuh. Seumur hidup, saya nggak pernah ditampar oleh siapapun, Mbak. Tapi suami saya ringan tangan. Saya benar-benar tertekan, Mbak. Bukan pernikahan seperti ini yang saya harapkan. Mbak, saya turut prihatin, Mbak. Usia pernikahan kamu masih seumur jagung. Sudah mengalami KDRT. Ya, Mbak. Rasanya saya ingin menyerah saja. Apalagi saya kan nggak ada perasaan cinta. Tapi tiap kali saya ingin meninggalkannya, saya nggak punya keberanian, Mbak. Lalu apa, Mbak, yang menghalangi kamu untuk meninggalkan suami seperti itu? Wasiat dari kakak saya. Saya sudah berjanji untuk menjaga Rafa, Mbak. Kalau saya pergi, berarti saya sudah mengecewakan almarhumah kakak saya. Sebenarnya kami dulu adalah yatim piatu, Mbak. Kakak saya yang sudah banyak berkorban untuk mengurus saya sendirian. Oh, sekarang saya jadi paham, Mbak. Kenapa kamu akhirnya menerima untuk turun ranjang itu? Iya, Mbak. Satu-satunya kekuatan saya hanyalah Rafa. Tiap dekat dia, saya merasa tenang. Seperti semua masalah hidup saya hilang. Tapi malam itu, saya merasa ada yang berbeda dari Rafa, Mbak. Berbeda bagaimana, Mbak? Rafa, kok muka kamu pucat, Nak? Padahal badannya nggak panas. Kok aneh ya? Rafa, kamu kenapa, Nak? Mas Bara! Mas! Mas Bara! Mas! Mas Bara! Mas! Ya Allah, Mas. Astagfirullahaladzim. Ngapain sini jam berapa? Teriak-teriak bikin kaget aja. Mas, aku barusan ngecek. Muka Rafa itu pucat dan matanya hitam. Pokoknya nyeremin banget. Aku takut, Mas. Kamu gak usah bercanda ya? Aku nggak bohong, Mas. Muka Rafa tuh bener-bener beda. Aku juga bingung. Apa mungkin Rafa lagi sakit ya? Ayo, kita cek. Yaudah. Kenapa-napa kok? Rafa juga tidur pules. Wajahnya juga biasa aja.
Tapi aku nggak bohong, Mas. Tadi aku bener-bener lihat Rafa itu wajahnya pucat. Tapi buktinya Rafa sekarang nyenyak aja Bu, tidurnya gak kenapa-napa. Ibu ada-ada aja sih. Lagian saya juga lagi plus-plus tidur. Kamu yang benar-benar keterlaluan ya. Bisa-bisanya kamu jelek-jelekin anak kandung saya. Tega kamu bilang muka Rafa serem. Kamu lupa, kamu ibu sambungnya. Kok bisa sih Mbak ada kejadian seperti itu? Saya juga nggak tahu dan bingung banget, Mbak. Parahnya lagi, kejadian ini bukan terjadi hanya sekali, tapi berkali-kali. Sampai saya merasa kejadian ini sangat mengerikan, Mbak. Astaga Mbak, terus apa yang terjadi selanjutnya? Rafa? Nak? Kok kamu belum tidur, sayang? Kita tidur yuk, udah malam. Pergi, kamu pergi. Kamu bukan Rafa, kamu pergi. 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 Kamu bukan Rafa. Pergi. Rafa, aku gak sengaja, maafin mama, nak. Kamu anak jatuh, kamu biarin. Gimana sih kamu? Aku gak sengaja, Mas. Aku tadi dorong Rafa sampai jatuh. Aku gak sengaja, aku bener-bener gak sengaja. Kamu dorong Rafa? Terlaluan kamu bisa ngelakuin itu sama anak saya. Saya ingatkan sekali lagi sama kamu. Sekali lagi kamu ngelakuin ini sama anak saya tidak akan segan-segan untuk mematahkan tangan kamu. Tamparan itu lebih kuat dari sebelumnya. Sama sekali nggak ada rasa kasihan sama saya, Mbak.